Halo saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kembali bersama saya Fauzi Khair dalam mata kuliah Global Supply Chain. Kali ini kita akan masuk pada topik yang keenam mengenai konsep of product families and one of kind production atau konsep untuk family product dan beberapa jenis produksi terkait dengan family product tadi. Pada bagian ini, saudara diharapkan mampu menerapkan beberapa aplikasi tools, pendekatan, teknik-teknik kajian logistik, dan sistem rantai pasok global, terutama nanti di permasalahan industri dan kajian-kajian di teknik industri tentunya. Sebelumnya, pada materi-materi topik sebelumnya kita sudah bahas itu apa itu family product, apa itu struktur produk, bill of material. Kembali kita highlight bahwa family product itu adalah sejenis produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau manufakturer, baik itu kesamaan jenis, kesamaan fungsi, kesamaan proses produksi, dan kesamaan karakteristik produksi lainnya. Sehingga pada bagian ini kita akan membahas berbagai materi mengenai karakteristik logistik terhadap variasi konsep produk, kemudian beberapa teknik yang digunakan dalam varian produk tadi, apakah itu teknik adaptif maupun teknik generatif. Terkait dengan konsep family product, perlu saudara pahami bahwa ketika kita menyusun sebuah konsep berorientasi varian, itu tidak serta-merta mengarah pada pengurangan jumlah varian produk yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi bertujuan agar kita mampu menguasai berbagai varian. Sehingga kalau kita lihat dalam beberapa usaha produksi, kita dapat bedakan itu beberapa perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan yang tergolong standar product manufacturing, kemudian ada low variety manufacturing, dan terakhir adalah high variety manufacturing. Kita bisa lihat itu ada beberapa fitur-fitur karakteristik yang tergolong standar product manufacturing. Secara mudahnya adalah ketika kita bicara perusahaan dengan kategori standar product manufacturing, maka konsep variety produknya tergolong ya produk-produk yang standar. Mereka cenderung menggunakan tipe make to stock dalam menentukan jumlah sumber daya produksi dan logistik. Alasannya apa? Alasannya untuk merilis order menggunakan tipe prediksi atau forecasting dengan menggunakan replenishment order. Dalam hal standar produk manufacturing, dalam hal repetisi, mereka menggunakan ya kadang-kadang tergantung repetisi, tergantung besarnya frekuensi order, dan ada kalanya itu tidak tergantung dengan besarnya frekuensi order. Namun pada standar produk manufacturing, mereka punya blank order dalam long term atau jangka panjang. Sehingga master plan di perusahaan seperti ini harus memperhitungkan perkiraan jumlah produk pada setiap tingkat strukturnya atau perkiraan jumlah produk untuk produk akhir. Pada perencanaan jangka menengahnya untuk standar produk manufacturing, hal yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana perusahaan menentukan kriteria untuk order liris dan ukuran batch. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah order yang diinginkan nantinya. Sehingga blank order pada standar produk manufacturing itu diasumsikan sebagai besarnya permintaan pelanggan. Sedangkan ketika perusahaan itu tergolong high variety manufacturing, ada beberapa fitur-fitur karakteristiknya. Yang pertama adalah mereka punya family product yang bermacam-macam tentunya, karena ini high variety. Dan biasanya itu tergantung oleh spesifikasi pelanggan. Mereka cenderung menggunakan make to order atau engineer to order dalam menentukan besarnya logistik dan perencanaan sumber daya produksi. Dan keidaan procurement barang itu memang tidak tergantung pada repetisi atau frekuensi order. Sedangkan low variety manufacturing ya karena ini adalah varietasnya cukup sedikit, maka mereka hanya mempunyai sejumlah family product dengan produk-produk standar dengan beberapa pilihan tentunya. Namun ada kalanya mereka menggunakan tipe make to order, namun lebih cenderung menggunakan strategi assembly to order atau assembly to assembly. Saudara-saudara sekalian, dalam menentukan konsep orientasi varian atau konsep produksi berorientasi variasi, ada beberapa teknik utama. Yang pertama adalah teknik adaptif dan teknik generatif. Untuk teknik adaptif, maka saudara harus tentukan varian versionnya sesuai dengan varian yang real. Kemudian baru adopsi varian version tadi menjadi lebih mendetail. Sedangkan teknik generatif itu mengkonfigurasi rencana proses untuk setiap varian produk selama pemrosesan order tadi dari sejumlah kemungkinan komponen dan operasi. Dan kelebihan dari teknik generatif adalah biasanya kita menggunakan aturan yang sudah ada dalam sebuah sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian saudara,
Saya harapkan nanti saudara bisa gunakan itu beberapa teknik adaptif, teknik generatif, sehingga kita bisa mengkonfigurasi lah semua proses-proses yang ada di perusahaan saudara yang bekerja, atau mahasiswa yang bisa mengenal jenis-jenis perusahaan, jenis-jenis varian produk tadi. Terima kasih saudara, demikian ringkasan untuk video topik yang keenam. Semoga ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.